Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabi wa la nabiyya ba'da amma ba'. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan untuk mendengarkan tausiah singkat pada kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Saya Nur Fadilah, mahasiswi dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 5, akan menyampaikan tausiah singkat saya dengan bertemakan berpikir positif. Dalam diri setiap manusia terdapat dua sisi, yang pertama sisi negatif, yang kedua sisi positif. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sisi positif. Sisi positif dalam diri manusia yaitu dengan cara berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita. Saat kita mulai berpikir positif, pikiran kita dapat mengimbangi untuk tetap melakukan hal-hal baik dengan cara-cara yang baik. Agama Islam telah mengajarkan kepada kita resep atau cara berlatih untuk berpikir positif. Berpikir positif bahwa segala sesuatu itu merupakan takdir atau qadarullah, takdir dari Allah. Mulai sekarang kita harus bisa berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah dan percaya bahwa semua kejadian atau semua musibah yang terjadi pada kita itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan berpikir positif, kita akan terhindar dari hal-hal atau dampak yang buruk. Ada 9 ciri orang yang selalu bersikap positif. Yang pertama, melihat masalah dengan tantangan dibandingkan dengan cobaan hidup. Yang kedua, menikmati hidupnya. Orang yang selalu berpikiran positif akan menikmati hidupnya. Hatinya terlalu besar untuk menerima setiap kekurangan yang ada di hidupnya. Yang ketiga, pemikirannya terbuka untuk menerima setiap pendapat dari orang-orang dan menerima masukan yang bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat, selalu mengabaikan pikiran negatif yang ada di dirinya, karena mereka menganggap bahwa pikiran negatif itu akan membawa pengaruh buruk bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang kelima, mensyukuri apa yang dimilikinya dan bukan berkeluh kesah dengan apa yang belum bisa menjadi miliknya. Yang keenam, tidak memperdulikan omongan orang atau gosip orang lain terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, karena dapat mempengaruhi pemikirannya yang positif. Yang ketujuh, tidak memberikan alasan melainkan langsung berbuat tindakan. Orang yang berpikiran positif tidak akan banyak berbicara dalam suatu kegiatan, melainkan dia langsung bertindak dengan apa yang dia bisa. Yang ke-8, orang yang berpikiran positif pasti akan menggunakan bahasa yang positif juga, seperti dia memang hebat atau masalah ini pasti bisa selesai, agar orang-orang yang berada di sekitarnya dapat merasakan energi positif yang ditularkannya. Yang ke-9, menggunakan bahasa tubuh yang positif, seperti tersenyum atau ramah kepada orang, mudah menyapa orang. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah mengetahui ciri-ciri dari orang yang selalu berpikiran positif. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang kisah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berpikiran positif walaupun kepada musuhnya, yang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal merupakan keturunan atau pimpinan dari Bani Hanifah. Sumamah bin Utsal mendapatkan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun surat itu dirobek oleh Sumamah bin Utsal. Lalu selang beberapa waktu kemudian Sumamah pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh sebagaimana dilakukan oleh kafir Quraisy. Namun di tengah-tengah perjalanan dia dikepung oleh pasukan muslim. Mengetahui bahwa Sumamah merupakan pimpinan dari Bani Hanifah, Sumamah pun disekap oleh kafir Quraisy dan diikat di tiang masjid. Setiap hari Sumamah melihat orang-orang muslim 5 kali sehari datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Dan beberapa kali Sumamah mendengarkan pengajian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit banyaknya Sumamah pun mulai memahami apa itu Islam. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sumamah dan menanyakan kabarnya. Rasulullah datang kepada Sumamah dan menanyakan kabarnya. "Apa kabar wahai Sumamah?" kata Rasulullah. Sumamah pun menjawab, "Jika engkau membunuhku, maka engkau akan membunuh orang yang engkau akan dituntut bela oleh kaumku. Namun, jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu berterima kasih. Dan jika engkau meminta tebusan, mintalah terserahmu," kata Sumamah. Rasulullah tersenyum dan meninggalkan Sumamah. 3 hari kemudian terjadi percakapan yang sama. Namun hari keempatnya Rasulullah datang menemui Sumamah. Rasulullah menyuruh para penjaga untuk melepaskan Sumamah. "Biarkan Sumamah pergi, terserah ia mau kemana," katanya. Lalu Sumamah dibekali kuda yang kuat dan kekar dan perbekalan yang cukup untuk ia pergi pulang ke rumahnya. Namun setelah Sumamah pergi menaiki kuda tersebut, selang tidak beberapa lama Sumamah kembali lagi dan mengucapkan kalimat syahadat dengan lantang di depan masjid. Rasulullah pun keluar menyambut kedatangan Sumamah dan para kaum muslim yang berada di situ bergembira dengan keislaman Sumamah. Dari kisah Sumamah kita dapat belajar tentang pentingnya bersikap positif walaupun kepada musuh kita sendiri. Contohnya Rasulullah sendiri selalu berpikiran positif kepada musuh-musuhnya dan akhir-akhirnya musuhnya selalu memeluk agama Islam. Tetap berpikiran positif kepada orang, baik kepada orang yang membencimu ataupun orang yang selalu berbuat baik kepadamu. Baiklah, dengan berakhirnya kisah dari Sumamah, maka berakhirlah tausiah singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.